Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Aku sehat, Wardi sehat. Kita masih Alhamdulillah. bisa bareng, masih bisa bikin konten dulu sementara sampai pulang pokoknya karena besok saya sudah pulang ya. Hari ini kita kelar-kelarin dulu. Jadi kalau yang repot, yang merasa agak sedikit saya cueki meskipun telepon, SMS, WA, saya minta maaf karena ada yang sedang saya kerjakan ya. Saya ucapkan selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat malam untuk seluruh subscribernya Mas T dimanapun kalian berada. Yang ada di Indonesia tanpa terkecuali, yang dari seluruh penjuru Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai Pulau Rote, kemudian yang dari luar negeri tanpa terkecuali saja banyak banget ya. Banyak sekali yang sudah sering nonton vlognya Mas T dan selalu mensupport ya. Kita nggak bisa fokus untuk sapa-sapa, intinya semuanya yang sudah subscribe Mas T tanpa terkecuali Mas T doakan mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat, yang susah rezeki diberikan mudahan rezeki, yang sedang dalam kondisi tidak baik semoga jadi baik, dan yang pasti semoga kita terus jadi orang baik. Salam jumpa lagi orang baik. Hari ini saya bikin vlog sama si Wardi lagi. Wardi sehat? Alhamdulillah sehat. Kenapa kok jawabnya lemes banget? Belum makan paling. Tadi makan soto ya, gue belum bayar sih. Dan gitu, karena tetangga kita ini di sini depan itu orang Bugis, guys. Banyak orang Bugis tetangga kita. Jadi kita dibagi mandre yolo banyak sekali. Ada burasa, ada manisan nanas, ada tape ketan, ada ayam juga. Alhamdulillah, karena saya bikin rekaman ini pas banget hari raya Idul Adha. Karena meskipun saya pulang saya harus kerja, kemarin saya harus ke di Bandar Lampung itu saya harus bekerja. Kemudian ada yang harus saya temui juga beberapa subscriber dari Big Tulus Official. Dan alhamdulillah sudah di rumah, makanya saya kejar untuk bikin vlog supaya nggak ada nanti setelah di Jakarta kan saya harus kerja ya. Jadi saya biar nggak kejar deadline, tetap harus ada video yang tayang setiap hari. Kita mau bahas apa? Bahas almarhum Bapak. Almarhum Bapak. Jadi kemarin kita sempat upload videonya tapi nggak detail banget. Kita bakal bahas sosok Bapak kita tuh sebenarnya seperti apa. Karena setelah kita upload video yang itu banyak juga yang penasaran. Jadi isinya YouTube saya ini orang-orang penasaran. Setelah saya upload tentang Bapak saya, ternyata kalian penasaran lagi untuk pengen tahu Bapaknya tuh seperti apa sih sosoknya Mas Tulus. Terus benda apa saja yang pernah beliau pegang? Kita bakal jawab ini nanti. Tapi sebelumnya saya minta tolong, minta supportnya buat teman-teman yang baru nonton atau yang sudah sering nonton. Untuk di subscribe, di like dan juga komen. Tentunya untuk yang sudah baru saja nonton, di subscribe. Kalau suka di like juga, kalau tidak suka tidak dislike juga tidak apa-apa. Terus kalau memang bermanfaat menurut kalian, bisa kalian share di media sosial yang kalian punya. Gitu ya. Oke, bagi Wardi dulu, Bapak itu gimana? Ya Bapak tuh orangnya keras kepala yang pertama kali. Galak. Galak orangnya. Apa-apa itu semuanya serba emosi. Minta apa-apa ibaratnya serba instan gitu loh. Jadi Maunya cepat. maunya cepet. Dia nggak mau terima proses, guys. Jadi pengennya maunya tuh aku minum ini langsung sembuh ibaratnya seperti itu. Jadi semacam kayak iklan televisi. Padahal itu kan cuman iklan. Kalau di dunia nyatanya kadang kita kalau minum obat itu kan semuanya butuh proses. Namanya juga obat. Pertahapan itu pasti ada, nggak Oke. langsung sembuh. Waktu masih sehat, waktu masih waras, gimana sih Bapak itu galaknya? Suka mukul nggak? Aku sih tahu ya, tapi aku sengaja mancing Wardi. Biar Wardi yang jawab, biar kalian tahu. Jadi ini bukan buat-buatan saya. Gimana? Ya kalau Bapak selagi Bapak masih hidup, memang Bapak itu ringan tangan. Dari sehat sampai sakit sih. Dari sehat. Dari waktu beliau masih sehat sampai beliau sudah sakit karena komplikasi itu memang orangnya subhanallah. Memang ringan sekali tangannya kadang apa marah gini nggak pas gini. Gini nggak pas, mesti tangannya ringan sekali guys. Itu loh kejelekannya Bapak. Kamu inget nggak waktu Kang Tulus suruh masak, masaknya itu keasinan. Numis daun, bukan daun, kacang sama tempe, terus numisnya tuh keasinan. Dan gak ada basa-basi lagi loh, langsung ditumplekin sama majan-majannya. Ya itulah Bapak seperti itu sifatnya. Kamu pernah diapain dulu? Digebuknya diapain? Digebuk? Kalau aku sih pernah ngeliat dulu kamu diinjek batang lehernya.
Ya kalau dulu ya Bapak seperti itulah orangnya. Kepala kamu diinjek sampai mama yang gini. Mama sampai almarhum tuh bilang gini, udah jangan pala anakku, palaku aja nih buat kamu injek gitu-gitu. Ingat nggak kamu? Ingat masih ingat ya namanya kejadian seperti itu ya tetap ingat. Cuma kan seperti itu juga kan tetap orang tua kita. Yang penting kita ambil seginya mudah-mudahan buat anak-anaknya kakak-kakakku dan termasuk aku. Jangan sampai ngambil segi jeleknya, kita ambil dari segi positifnya. Ada jeleknya jangan diambil. Nah, karena meskipun dia jelek, hal-hal yang jelek itu pasti ada sedikit lebihnya segi positifnya gitu loh. Kalau dipukul, karena kan kita udah bilang bapak itu keras. Kalau dipukul dengan paling kasar, paling sakit di kamu diapain dulu? Ya sering kalau dulu tuh kadang kalau suruh megangin. Batalnya pencet dulu itu baterainya mau habis. Dah, yang paling parah. Sorry guys, kita rekamannya pakai HP, HP-nya drop. Jadi kalau dulu tuh bapak tuh kadang, Nang pegangin ini, Des, umpamanya nggak pas meganginnya. Pasti ada yang dipukul. Yang dipegang tuh digebukin ke kita. Nah digebukin ke kita, kadang megangnya nggak pas, dipukulin ke kita, ya seperti itulah bapak orangnya. Yang paling parah yang ibaratnya itu susah kamu lupain. Ya yang diinjak kepalanya itu. Di sini kan depan rumah kan itu. Iya dulu. Dia lagi benerin payung kalau nggak salah. Kalau itu kurang inget aku, cuman kalau yang beliau lakukan ke aku ingat. Cuman kalau entah itu apa kayaknya aku sudah lupa. Diinjek kepalanya dan aku pernah dulu tuh waktu lagi nyuci baju ya. Mijan sama Wardi ini kan masih kecil dan aku salah nyucinya. Aku salah dipukul. Jadi badanku yang aku tutup buat nutupin mereka berdua. Badanku tuh disabetin pakai baju basah itu. Sakit banget panas banget rasanya. Cuma karena aku ngelindungin mereka berdua, jadi badanku yang aku giniin buat nutupin mereka biar gak disabet sama bapak dulu. Sama aku pernah digebuk sama kayu, mungkin dia gak sengaja kali ya. Zaman dulu kan tukang golek kotak tau bapak, ya kan kalau ke pasar nyari kotak. Jadi di pasar itu kalau jualan sayur atau jualan buah itu pakai kotak zaman dulu. Nah kita itu masaknya pakai kayu yang dari kotak itu, sedangkan itu kan kayu apa sih yang enteng itu dek? Akasia ya? Nggak tahu kayu apa. Pokoknya kayunya itu enteng banget, cuman dia lupa atau dia nggak tahu atau gimana. Ada pakunya guys, digebukin di kepala aku, tau-tau ngalir di sini, berdarah semua. Dan anehnya bapakku tuh saking kerasnya, dia itu nggak pernah ngerasa salah dan nggak pernah minta maaf. Galaknya bapakku itu dulu. Lalu yang pernah aku lihat juga Wardi, Mijan sama mama itu dulu naik gerobak pulang dari ladang cari rumput. Kayaknya kalau ini Wardi nggak mungkin ingat karena kejadiannya sudah sangat lama ya waktu dia masih kecil. Lagi pulang nyari rumput karena kesorean, mama belum masak. Mama itu di atas gerobak itu digebuk sama tutupnya gerobak. Jadi belakang gerobak itu kan ada tutupnya kalau zaman dulu. Kayunya itu loh, kayu tutup gerobak itu diangkat digebukin ke badan kepalanya mamaku sampai berdarah. Dan Mijan sama Wardi cuma dipelukin sama mama karena posisinya mama itu nahan supaya anak dua ini gak kena gebuk sama bapak. Jadi mamaku dulu almarhum sampai berdarah-darah kepalanya. Dan akhirnya kakakku yang gak terima. Makanya kakakku itu hampir semuanya gak ada yang suka sama bapakku. Semuanya gak suka, berani semua. Jadi mereka melawannya itu bukan melawan karena mereka durhaka terhadap orang tua, tetapi mereka nggak terima ketika melihat ibunya dihajar sama bapak waktu itu. Dan mereka juga ngalamin mau dibunuh, mau digebuk, mau apa. Dan setelah mereka besar mereka semua melawan. Bahkan aku ingat Yuti lagi jemur padi itu kamu dulu dek ceritanya. Jemur padi, kamu main layangan, kamu nginjek-injek itu padi. Kan kamu mau digebuk pakai balokan yang gede, kayu gede. Dulu yang buat ngalangin pintu. Yang zaman rumah kita masih di Anggrek situ loh, yang bekas rumah Mbak Nur tempe, inget gak kamu? Kali ya. Wih dulu sudah ada kalau sering Mbak Naryo. Mau digebuk itu kakakku yang perempuan yang gak ada kabar di Malaysia ini, itu tuh megang kayunya yang gede itu dipegang sama dia, gebukin balik ke bapakku. Saking dia sudah gimana ya, bapakku tuh keras kepala banget. Pokoknya orangnya itu juga pernah minta maaf. Dia selalu ngerasa benar dan saya rasa memang jin sih yang di badan bapak tuh waktu itu ya. Karena dia berani. Bahkan waktu sakit tuh aku pernah ngelihat dia dihantam keris sama mbahku Mbah Prit.
Dia dihantam keris itu buat ngusir jin yang ada di badannya bapakku yang bikin dia sakit. Kerisnya itu mental jauh banget sampai ke dinding. Itu kejadian nyata yang pernah aku lihat. Bamprit itu dulu yang lakuin. Jadi makanya mbahku bilang begini, wes, iki wes gak kena apa-apa kayak mergane. Mbah sudah membantu untuk menyembuhkan, tapi keris kue mental, kata mbahku dulu gitu. Jadi keris dihantam keris kue mental, jadi udah gak bisa diapa-apain. Terus yang Wardi tahu, bapak kan memang gak pernah ibadah, gak pernah sholat. Jadi kalau pengajian malah pengajian ya deh ya. Ikut. Pengajian ikut pengajian, yasinan ikut yasinan. Cuman beliau lebih seneng ke kesenian, wayang kulit. Pernah gak kamu ngerasa jengkel? Bapak kalau muter musik gede-gede, gak bisa tidur. Kalau jengkel banget. Kadang bapak itu nyampe beli salon gede, ditaruh di atas rumah. Pokoknya kalau bisa tuh Semua tetangga denger. semua tetangga denger biar masuknya tuh ngikut dia nonton bareng gitu loh. Nonton wayang kulit, Sampai jaranan. dari kaset apapun dari awal, kalau sekarang episode 1 sampai episode sekian mungkin beliau itu punya. Gitu loh. Lengkap dulu ya deh ya. Lengkap. Jadi kalau wayang itu dulu satu lakon itu kan bisa 6 video. Dia punya 6-6-nya. Terus misalnya Kirun, ya dulu Kirun ya. Nah, Kirun. Ya, Haji Muhammad Syakirun itu dulu videonya banyak banget. Tapi secara nggak langsung masuk juga ke kita akhirnya dia. Kita Jadi seneng kita jadi juga. senang juga gitu loh. Karena tadinya kita bete, sebenarnya kita bete karena video itu. Bukan gimana nggak bete coy. Di ujung di atas salon yang gede, di sono gede. Berapa? 1, 2, 3, 4. Hampir 6 speaker waktu itu. Buat nonton, ding nong, itu sebel banget. Udah kita ngantuk, kita mau tidur, itu tuh berisik banget gitu loh rasanya tuh makanya jengkel. Tapi sekarang alhamdulillah malah jadi rezeki saya di Jakarta. Karena saya bisa lagu Jawa, bisa ngerti gamelan-gamelan Jawa kan karena almarhum bapak saya dulu. Kalau nggak karena beliau emang nggak bisa. Dan emang dasar dia keras, tapi dia nggak pernah ngelarang kita buat kamu jangan ngaji ya deh. Malah kita sering digebukin gara-gara kita nggak ngaji dulu. Tetap ada positifnya guys Tetap semuanya. ada positifnya. Terus yang aku ingat memang bapak punya warisan keris, batu, keris semar mesem yang kecil itu. Wardi pernah tahu nggak kalau bapak pernah memelihara? Tahu. Apa aja waktu itu? Ya kerisnya tuh banyak. Pokoknya setiap entah malam apa itu ya Kayaknya malah Jumat Kliwon deh itu. Malah Jumat Kliwon sama Selasa Kliwon. selalu diurusin. Cuman sekarang kerisnya sudah kita kembalikan sama yang lebih bisa mengurus. Kita buang semaunya. Pokoknya yang mau ngambil bodo amat ambil karena sebelumnya sih memang beliau sudah bapakku bisa ngobatin apa dia namanya nih? Ngobatin sakit gigi bapakku. Sakit gigi. Dan di sini tuh bapakku terkenal bisa ngobatin sakit gigi dan ngobatinnya tuh nggak pakai obat, nggak pakai garam, nggak pakai minyak ya dek. Nggak diurut, nggak apa, cuman gimana sih dulu deh? Pakai duit receh yang 100 perak gitu loh. Belinya harus 100 perak. Oh, Terus nanti ditempelin pamannya sakit giginya di bawah ya cuman dilusin gini doang, habis itu ditiup, udah. Gitu doang, nggak ada waktu media. dikasih rokok yang dibacain. Anehnya itu dulu yang mau dijatuhin mantranya tuh sebenarnya Wardi. Yang mau dijatuhin ilmu itu tuh Wardi, cuman Wardi nggak mau. Jadi dulu tuh kalau sakit gigi datang ke bapakku itu dikasih, pokoknya belinya harus 100 perak. Perkara ntar lu mau ngasih rokok, ya terserah. Yang penting, mbak ini aku punya duit 100 perak. Aku beli jamu, istilahnya begitu. Aku tuku tombo mbak, tuku tombo buat sakit gigi. Kalau dulu bapakku kayak gitu. Setelah dikasih itu, duitnya itu dilus-lusin, dia punya duit 100 perak yang memang disimpan dari dulu. Kalau zaman kita kan masih zaman yang gambar wayang, ini beda lagi. 100 perak yang zaman dulu banget. Terus rokoknya Surya ya dek. GP kalau dulu. GP. Dibacain apa sih gitu ya kan emang dibacain mantra kan sama dia ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim bla 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 udah gitu. Terus itu suruh ngerokok tapi nggak sampai habis. Yang penting masuk aja tuh asap yang dia rokokin ke sakit giginya itu. Dan alhamdulillah nggak pernah ada yang balik. Sampai detik ini yang pernah ngalamin aku seumur hidupku nggak pernah ngalamin sakit gigi. Hebat nggak? Anaknya bapak itu nggak ada yang sakit gigi. Cuman si Wardi yang memang dia nggak mau waktu itu. Jadi dia itu ditinggalin ilmu sebenarnya. Diajarin sama bapak. Nih, aduh aku lupa. Pendek banget mantranya tuh pendek banget. Cuman Bismillahirrahmanirrahim. Aduh aku lupa sih. Dia dulu, makanya kamu masih sakit gigi sampai sekarang ya? Alhamdulillah nggak pernah. Udah lama banget gak sakit gigi. Cuman waktu dulu
Dulu sakit gigi sekali. Dan yang pernah sakit gigi di rumah ini cuma dia. Kang To, Kang Ren udah nggak pernah ada yang sakit gigi lagi. Alhamdulillah. Ya bukannya kita mempercayai mantra itu ya, tapi memang kenyataannya. Banyak yang udah datang ke sini dan sampai detik ini, nggak usah orang lain. Saya sendiri nggak pernah ngalamin sakit gigi. Kalau nyelip gigi gitu udah biasa sih, cuma kalau sakit gigi saya nggak pernah ngalamin, alhamdulillah. Dan yang nggak dapat mantranya, yang nggak belum pernah dipegang sama bapak, memang cuman Wardi. Kebetulan bahkan dia yang harusnya mempelajari ilmu itu, tapi Wardinya dulu nggak mau. Aku nggak ngerti pak, nggak apal kayak gitu-gitu. Itu dulu dia, makanya seharusnya sih kalau misalnya masih bisa jatuh di Wardi, itu bisa bermanfaat juga buat orang ya deh sebenarnya. Iya, bermanfaat sebenarnya. Cuman Wardi ini dia nggak mau. Oke, kembali. Tadi kan sudah kita bahas Bapak punya pegangan, nggak pernah mau sholat. Sajen-sajen nggak? Kau pernah lihat nggak? Enggak, kalau sajen bapak enggak. Kalau Mama masih sih waktu itu ya. Ya kalau mama iya. Tapi nggak pernah kembang-kembang. Kalau mamaku sajennya cuman misalnya kita masak apa. Nah kita acara apa. Nah ditaruh di situ. Misalnya ayam. Yang sering tuh ati ampelannya diambil ya dek. Mm-mm. Jadi ati ampelannya itu dikasih ke sajen. Disajenkan untuk yang ini gitu. Terus kamu ingat kejadian waktu bapak meninggalnya itu. Kan maaf ya teman-teman. Kita bahas saja. Jadi bapakku itu meninggalnya karena gantung diri. Sekali lagi saya tidak tahu karena ilmu kah, ada yang jahil kah atau apa. Tapi kan bapak posisinya waktu itu sakit ya. Waktu sakit parah itu. Sakit dan nggak bisa ngapa-ngapain sebenarnya guys. Sudah frustasi lah kurang lebihnya tuh. Jadi ya mungkin ambisinya di situ. Mungkin dengan cara ini saya bisa hilang gitu penyakitnya. Padahal secara agamanya nggak seperti itu Loh, prosedurnya. tapi kan posisinya dia sakit lumpuh. Dia kok bisa ngelakuin itu gitu loh pertanyaannya. Lah iya, mungkin kan dengan ya sedikit omongan dia itu yang membangkitkan Jin. auranya dia mungkin kan kita nggak tahu gitu loh. Akhirnya pada kejadiannya itu pagi-pagi mamaku yang nemuin, toh bapakmu udah kayak gitu. Dan akhirnya makanya tadi ada kejadian di video itu saya bilang itu dapur dipindah. Dan yang anehnya lagi itu talinya kecil banget ya di. Talinya itu kecil dan tali itu kita nggak pernah lihat. Jadi dia sudah mempersiapkan sebenarnya. Sebelum 3 hari beliau meninggal kan memang mama udah nggak mau terima dia karena kan sudah ditalak posisinya ya waktu itu. Dan yang ngurus itu cuma aku, kakak-kakakku juga pada dendam, udah nggak ada yang mengurusin. Terus saya janji, bapak udah baca syahadat itu, alhamdulillah bapak udah baca syahadat. Terus kalau sakit kan dulu gimana? Ingat nggak kamu bapak kalau nahan sakit? Ya nahan sakit ya cuman marah. Kalau orang tuh kan biasanya Istighfar. istighfar. Kalau bapakku dulu tuh marah gitu loh. Orangnya pemarah, entah sakit entah itu apa bentuknya apa tetap dia tuh marah gitu loh. Nyebutnya itu binatang. Nyebut kebun binatang yang dia Soalnya sebut. ke hal-hal itulah pokoknya si ini kok begini nggak sembuh-sembuh si alah udah ngomongnya itu udah bukan ibaratnya bahasa saru semua kalau di Jawa. Ngelantur gitu loh bahasanya tuh ngelantur. Sampai pada dasarnya, pada akhirnya dia berjanji sama saya setelah, yo wes, bapak sekarang anaknya bapak nggak ada yang nggak mau ngurusin bapak. Istrinya bapak aja, mamaku itu kan sudah bapak talak, bapak sudah menceraikan dia, makanya dia nggak menyentuh bapak, tak gituin. Terus dia kasih waktu saya, ya udah kasih waktu bapak berubah 3 hari selama di sini. Jadi sebelumnya bapak itu udah di tempat Bude ya. Bapak itu udah sakit, sudah dibawa ke kampungnya di Lampung Timur sana di Wai Jepara. Dan sudah budeku juga udah nggak mau nerima karena dikit-dikit yang diomongin mau mati, dikit-dikit mau mati. Dan akhirnya minta ke sini. Setelah di sini tuh baru 3 hari. Baru 3 hari benar-benar dia aku janji, bapak kalau emang mau aku urusin, bapak sekarang kalau sakit jangan pernah nyebut binatang lagi, sebut astagfirullahaladzim. Dan alhamdulillah sudah banyak perubahan setelah aku janji itu. Dia nyebut astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, gitu-gitu udahan. Dan setelah kejadian itu dia janji sama saya 3 hari. Bapak kasih waktu 3 hari buat berubah. Kata dia gitu. Nanti 3 hari bapak berubah. Dan ternyata 3 harinya itu bukan berubah dia jadi baik. Tapi berubah dari hidup jadi meninggal. Gitu. Jadi saya sempat merasa yang, oh jadi ini janjinya gitu loh. Janjinya dia itu bukan berubah jadi lebih baik. Tapi janji dari hidup meninggal. Dari hidup ke meninggal. Sebenarnya seperti itu. Kita dari tadi bahas soal jeleknya bapak. Ya,
Wardi sendiri pernah nggak ngerasa penasaran mencari tahu Bapak itu kenapa dulu dengan kemampuan Wardi sekarang? Misalnya dengan ilmu batin, metafisik dan lain sebagainya, pernah nggak cari tahu soal itu? Ya kalau cari tahu ya namanya rasa penasaran, dulu memang bapak juga orangnya hobi sih hal-hal seperti itu. Cuman ya kalau ibaratnya hal-hal di kita hampir mirip dengan semuanya yang pintar belajar batin turun di dunia medis itu tetap semuanya tujuannya sama. Tapi kalau yang aku lihat dulu bapak itu nggak ada yang lari dari hal-hal musyrik. Tetap kita kan orang Jawa menggunakan hal-hal yang Jawa. Cuman kadang bagi yang nggak ngerti, Dibilang musyrik. kadang kita menggunakan des, kita kasih ibaratnya. Karena kalau dalam bahasa ya guys ya, di bahasa Jawanya tuh kita makan ayam. Nah kita punya pegangan, punya kodam. Nah kita kasih ayam juga. Nah kadang bahasa orang yang nggak tahu, oh itu sesajen. Padahal bukan sesajen, itu tujuannya kita sama-sama. Oh ya kita makan, masa dia pernah kita urusin, masa kita nggak tawarin makan gitu loh. Intinya seperti itu, bukan. Dan ini hanya orang yang bisa mengontrol khodam ya. Ini untuk orang yang bisa mengontrol khodam. Dan kebetulan bapakku, mbah-mbahku, emang Mbah Ampre dulu nggak pernah kan ngalamin sakit kan, waktu meninggal enak banget ya. Iya alhamdulillah. Jadi alhamdulillah mbah-mbahku itu dulu kejawen semua. Ya agamanya Islam tapi mereka jarang ibadah dan kejawen gitu loh, memang kejawen gitu. Jadi aku melihat mbahku nggak meninggalnya nggak susah. Karena apa? Karena meskipun kejawen menurut Islam salah sekalipun, tapi mbahku dipakai untuk yang benar. Dan memang hanya sebagai media saja, sekali lagi yang dibilang Wardi tadi. Makanya banyak orang bilang nanti giliran begini dibilang salah, karena mereka nggak pernah tahu tujuannya, nggak pernah tahu manfaatnya. Nah yang Wardi tahu sendiri dari Bapak, waktu itu kan Wardi sekarang punya kemampuan ya, punya kemampuan khusus. Dan sebenarnya ini Wardi mungkin nggak paham ya, cuman sebenarnya mamaku itu juga punya kemampuan, hanya dia nggak pernah bercerita sama Wardi. Dia hanya terbuka sama aku, dan kamu tahu kan mama itu nggak pernah takut sama apapun. Bener. Mama tuh malah aneh orangnya tuh Malah guys. didatengin. Jadi seandainya di depan saya ini ada suara kresek gitu. Kalau beliau tuh mah ditemuin. Biasanya kalau orang kaum yang hawa yang nggak ngerti banget, Takut. kadang kan malah kabur. Tapi kalau almarhum mamaku itu ada bunyi sedikit, malah ditemuin gitu loh. Penasarannya ada gitu loh. Dia nggak punya takut sama apapun. Oke, nanti kita bakal bahas soal mama lagi. Nah, kembali ke Bapak deh. Secara garis besar, mata batin kamu, adakah gangguan ketika beliau melakukan gantung diri itu? Gangguan dari makhluk gaib kah? Atau memang sudah karma atau gimana? Dari segi pandang kamu aja. Kalau dari segi pandangku sedikit lebih dari ucapan dia. Karena dari ucapannya aja dia sudah ngomong. Sebenarnya kita ngomong, saya pengen ini. Kadang kan kita selalu berusaha, impian kita ditunjukkan. Nah kita ngomong hal yang jelek, orang yang jelek-jelek di bawah orang apa itu ya, itu pasti dia senang. Oh ya dia mau tujuannya jelek, ya udahlah. Selalu saya panasin, bisikin. Orang apa jin? Kamu tuh salah Gitu loh. ngomongnya, yang kamu maksud jin. Ya halusinasi dia kan udah ada toh ibaratnya. Akhirnya kan jin. Makanya sering saya bilang teman-teman, jin itu mempengaruhi kita dari pikiran. Dari pikiran dan juga dari hati. Ketika kalian sudah merasa hati kalian bimbang, ragu, mereka bisa masuk ke situ. Akhirnya Bapak tuh memang dari dulu gantung, mau bunuh diri, Ya, omongan beliin cuma seperti racun. itu. Bahasanya Gitu selalu seperti itu. Dia mau minum racun, mau apa, itu selalu bahasanya dia itu. Makanya tersampaikan. Jadi kalau menurutmu memang satu, karma, Kemakan kemakan omongan, terus ada jin juga yang mempengaruhi Nah itu. iya benar. Yang aku heran kan dia lumpuh total ya deh. Dia bisa jalan loh guys. Dan talinya itu kecil banget. Kalau memang tidak ada sesuatu yang nyeleneh itu nggak akan mungkin terjadi. Karena talinya itu kecil banget, jadi nggak mungkin kuat sih ya. Iya kalau menurut logikanya. Nggak kuat, serius. Jadi kita sendiri nggak berpikir, cuman sekali lagi ya sudahlah, sudah garisnya. Sudah garis dari Allah. Dan memang ya mungkin karma buat bapakku juga, nggak apa-apa lah. Bapakku disiksa di dunia, disiksa dengan cara dia sakit hanya untuk mengurangi dosanya, kemudian meninggal dengan cara yang tidak baik pun. Bahkan dulu sempat ada fitnah-fitnah, aku yang membunuh, aku yang nggak mau ngurusin, dulu kayak gitu-gitu sempat berita-berita beredar. Cuman alhamdulillah Allah mengangkat fitnah-fitnah itu dan akhirnya ya sudahlah kami bisa biasa gitu. Padahal memang
Awalnya kami tuh ngerasa udah apa bapak tuh pergi aja gitu. Jujur kita dulu kayak gitu karena dia jahat guys. Dia tuh sering mukul, sering nabok. Salah aja orang tuh pokoknya salah baik. Ngomong apa ge salah, ngerjain apa ge salah. Dan kalau salah ditabokin apa yang mau dipegang itu yang ditabokin ke kita. Gitu loh. Madang ketak ngomel dia. Emang bener ada benernya juga. Jadi banyak positifnya juga. Hal yang Wardi inget soal bapak yang positif apa? Nanti aku juga cerita. Yang positif bapak tuh kalau ngomong, apalagi kalau kita nggak ngaji ya guys ya, itu selalu dia tuh ngoceh. Ngaji kono lo nggak usah ngomong lah geding kok reso ngaji isin. Nanti koyo aku. Kok koyo aku reso ngaji kok isin. Ngono kan. Apa-apa ngaji ki melu wae turuti guru ngajine, apa piye nuruti, nggak usah ning omah ya ngopo enak ngaji ning masjid. Entuk ilmu engko ben iso maca Al-Qur'an, ora kaya bapak reso apa-apa. Engko rugine ning tuwek jarine. Terus apa lagi? Diajak nonton wayang pernah nggak? Kalau nonton wayang tuh hobinya almarhum. Yang nggak bisa aku lupain guys ya, dari bapakku itu, mungkin ini pengalaman aku pribadi ya. Jadi bisa dibilang aku tuh anak tersayangnya beliau. Jadi kemanapun beliau pergi, Dia diajak. sampai Bahkan mama pernah ngejer waktu itu karena Wari diajak kabur sama almarhum. nah sampai aku diajak kabur itu zaman dulu, zaman anti air. Kalau dulu kan luar biasa mahal ya guys ya. Dulu zaman anti air itu dijual buat kita ke jalan-jalan, bukan jalan-jalan sih sebenarnya, kabur. Cuman kalau bagiku namanya kita anak kecil diajak kan berarti jalan-jalan ya penilaiannya. Jalan-jalan yang nggak bisa aku lupa tuh beliau rela nggak makan yang penting beliin aku durian. Jadi entah aku pulang ke Lampung Timur, kalau dulu kan Simpang Gontor namanya. Kalau sekarang Simpang Gontor toh? iya kalau dulu Simpang Gontor namanya. Kalau sekarang Labuan Ratu. Labuan Ratu 6. Oh, Labuan Wai Ratu. Jepara Lampung, Wai bukan Labuan Jepara. Ratu Sukabumi ya. Lampung Tengah. Lampung Timur. Iya Lampung Timur salah. Jadi setiap pulang kita naik bis, zaman dulu bis belum ada travel Iya. guys. Sinar Tapanuli kalau nggak Pertama salah. Nuli Buah Hati tuh mobilnya tuh kalau itu udah Mobil lu udah jelek banget loh guys. kalau Goncangan sekarang lu. udah mungkin orang udah pada nggak mau lah, udah tahu travel. Jadi dari situ setiap kita pulang pasti nggak pernah telat namanya aku dibelikan duren. Kadang aku pulang meskipun beliau nggak punya duit pasti disempetin aku beli duren. Dari situlah segi positifnya dari segi negatifnya gitu loh. Dari situ aku nggak bisa lupa kadang beliau ngomong, yes, pokoknya aku selalu diajak sama beliau. Mungkin kakak-kakakku yang lain mungkin nggak ada yang pernah diajak, aku sendiri mungkin karena memang aku mungkin anak terakhir, apa memang aku bungsu aku juga tidak tahu. Mungkin namanya orang tua punya penilaian tersendiri buat anaknya gitu loh. Dan dia hanya merasa menyesal anaknya yang dipukul tuh cuma Wardi. Misalnya Wardi udah gebuk, udah nangis. Yang digendong cuma Wardi, sedangkan aku, Mijan sama kakak-kakakku yang lain dibodo amat. Dia nggak ngurusin aku. Itu bapakku. Jadi kalau aku rasa sih sebenarnya sebegini deh. Makanya kamu sekarang punya kemampuan begini. Pada dasarnya memang kamu punya wadah yang memang sudah dipersiapkan sama Allah. Allah yang ngasih anugerah itu, dan sebenarnya kan Mbah Wedok, Mbah Putri dari bapak itu, Mbah Amprit, Mbah Kartorejo, Mbah Sajari dan keluarga itu keduanya sama-sama orang pinter. Semuanya yang di Solo sama yang di Lampung ini semuanya sama-sama orang Solo. Dua-duanya dari Solo kemudian merantau ke Lampung transmigran waktu itu. Dan keduanya memang memiliki kemampuan. Dan sebenarnya bapakku dan mamaku itu juga punya kemampuan yang sama. Sama-sama indigo. Kalau mungkin kalau sekarang bilangnya indigo kayak gitu ya. Dan aku rasa sebenarnya gini, jatuhnya di Wardi. Hanya Wardi memang dari dulu memang gak suka kayak gitu-gitu. Karena dia dulu belum mengenal kerasakti gitu-gitu, dia belum tahu. Tapi dia gak suka memang. Dia gak mau menerima itu. Dan kalau bagi aku yang mengesankan, aku lagi makan, lagi nonton wayang waktu itu di Balai Deso yang di Lampung Timur loh dek. Ingat gak? Yang dekat lapangan. Nah, itu tuh sama kayak kamu gitu. Jadi dia itu kalau mau pergi kan selalu minta duit sama mamaku buat beli rokok surya. Buat nonton semalaman itu tuh. Dan dia itu rela nggak makan demi beliin aku sate loh guys. Emang dari segi negatifnya ya Allah minta jabang bayi tenan. Jangan aja sampai turun anak putu lah minta jabang bayi. Aku berdoa bener-bener anak cucuku nanti mau anaknya Wardi atau ponakan-ponakanku jangan sampai ada yang adatnya kayak gitu. Allahu Akbar, amit jabang bayi. Saya tidak pernah meminta seperti itu karena gambarannya saya bukan menjelekkan bapak saya sendiri. Tapi ini saya cerita untuk menjadi pengimbang bagi kalian supaya lebih hati-hati mendidik anak, kurang lebih seperti itu. Dan memang adatnya itu luar biasa jelek. Saya enggak punya perasaan gimana-gimana. Dan sampai beliau meninggal, itu yang nangis cuma saya.
cuma saya, kamu aja nggak nangis waktu itu kan. Karena yang lain itu bencinya nauzubillah sama beliau. Benci banget, karena pada digebukin, ada yang berdarah, ada yang dicaci maki, ada yang disiram air panas, disiram air, dimandiin, itu semuanya udah pernah ngalamin. Dipecut berdarah-darah. Jadi yang waktu beliau meninggal itu yang nangis cuma saya. Abang-abang saya tuh nggak ada yang nangis, malah pada ketawa-ketawa senang waktu itu. Dan saya merasa sudah seperti ini saja ya namanya mau gimana-gimana, mau jelek-jelek apa itu adalah orang tua kita. Jadi ini bagi aku sendiri, bagi aku pribadi. Bapak itu memang bukan orang yang baik, Bapak memang bukan pemilik atau pemeluk agama yang baik, tapi buat saya Bapak saya adalah Bapak saya dan saya rasa insya Allah beliau ahli syurga karena di sisi lain ada baiknya juga, di sisi lain beliau banyak mengajarkan bekal untuk saya karena terakhir 40 hari bapakku meninggal aku mimpi dikasih jamu wayang itu dan aku ngerasa lebih tajam lagi kemampuanku yang dari kecil memang sudah aku tahu tapi kemampuan melihatku tuh lebih tajam setelah almarhum meninggal 40 hari itu aku mimpi dikasih jamu wayang yang gambarnya itu. Dari segi aku banyak yang positifnya. Kalau dari Wardi sendiri, oke lah dulu lu benci, lu gak nangis, bahkan lu waktu bapak meninggal aja lu gak nangis. Sekarang kesan lu soal bapak apa? Ya kesan-kesannya gimana ya? Kesan-kesan yang gimana ini? Ya positifnya atau sekarang bapak itu di mata lu sekarang apa gitu loh setelah bapak gak ada? Ya tetap orang tua, ya namanya kita nggak akan ada tanpa adanya beliau gitu loh. Kita nggak akan berdiri sampai detik ini tanpa didikan orang tua. Karena sedikit lebih kita tuh pasti dapat ibaratnya apapun bentuknya kita dikasih makan, kasih apa itu semuanya dari orang tua. Kita tetap nggak bisa ngelupain dari segi situ. Tetap nggak bisa kita lupain karena semuanya itu sedikit lebih harus dari orang tua gitu loh. Kita bisa sampai berdiri seperti ini, kita bisa sekolah, kita bisa mengenal dari huruf A sampai Z, itu semuanya karena orang tua gitu loh. Kita bisanya apa-apa karena ini, tetap orang tua nggak bisa kita lupain meskipun. Ada dendam nggak? Nggak ada. Kalau namanya dendam sekarang, dulu mungkin pemikiran kita namanya kita pemikiran kadang masih labil. Masih ada jengkel? Masih jengkel masih ada, cuman kan sekarang kita sudah bisa berpikir, oh ya karena seperti ini. Mungkin didikan orang tua tuh semuanya berbeda. Cuman kan tetap jangan kita lupain baiknya orang tua, yang jelek kita lupain. Udah sekarang yang penting kita doain semoga beliau tenang di sana, insya Allah surga beliau. Amin, itu. ya Allah. Amin. Kita doain, yang penting kita al-fatihain dan jangan sampai anak-anakku, kakak-kakakku semuanya nurut sifatnya seperti buanglah sifat jauh-jauh seperti itu. Amit-amit pokoknya. Oke, jadi kurang lebih itu sosok ayah bagi kami. Jadi bapak itu, sorry saya tidak menjelekkan bapak saya, tapi memang saya tahu bapak saya bukan orang yang baik. Bapak saya bukan pribadi yang baik, bukan pemeluk agama, gak agami sama sekali, musuhnya banyak. Berantem terus sama orang di sekeliling tuh dia gak ada yang rukun. Bahkan tuh teman-temanku dulu kalau main sama lu, bapaknya galak gitu. Dulu sempat ada letukan seperti itu dari teman-teman. Tapi sekali lagi ya, sekarang sudah terjadi dan beliau juga sudah meninggal. Sekali lagi ini adalah gambaran dari ya ini loh hidup. Ini loh yang kita punya sekarang dan Bapak sekarang sudah tenang di sana, sudah di surga ya Dea. Dan kami tidak memiliki dendam sedikit pun untuk saat ini. Mungkin dulu punya rasa sakit hati, tapi sekarang lillahi ta'ala kami tidak ada dendam. Doa yang terbaik bagi kami dan saya mohon titipan doanya untuk teman-teman apabila ingin berdoa untuk almarhumah ibu saya dan juga bapak saya, Bapak Marsam bin Kartorejo dan juga Ibu Sakinem binti Sajari. Ya, kalau misalnya jenengan sedang berdoa, mohon dibantu doa supaya bapak saya terhindar dari siksa neraka. Karena banyak yang bilang orang meninggal itu kalau gantung diri, bunuh diri itu namanya tidak diterima sama Allah. Tidak diterima dengan alam, tidak begini. Saya sudah mengecualikan kata-kata itu. Yang saya bisa adalah saya terus berdoa buat bapak saya. Ya, perkara diterima atau tidak itu urusannya Allah. Perkara bapak saya tetap disiksa di sana itu karena Allah, urusannya Allah dan itu mau Allah. Ya, tugas saya sebagai anak terus berdoa dan saya yakin betul bahwa doa saya memang tidak bisa terputus dari orang tua saya karena saya adalah dari daging beliau. Ya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Cerita ini bukan untuk membuka aib, menceritakan aib dari almarhum, tidak. Semoga bisa jadi motivasi. Wardi punya pesan untuk orang-orang yang punya bapak kayak kita. Anaknya apa bapaknya ini? Bapaknya kan misalnya
ada teman-teman yang punya bapak tuh galak, terus nggak rukun sama bapaknya gitu. Ya kalau pesanku, selagi kita memang bisa mengingatkan ya diingatkan. Kita nggak perlu takut, entah itu muda, entah itu tua, entah itu seumuran. Selagi dia salah, kita tegur tidak masalah. Yang penting tujuan kita menegur itu hal yang baik, itu nggak masalah. Jangan menganggap orang tua yang kasar sedikit, nah kamu jangan keluar, itu nggak baik. Karena itu untuk kebaikanmu juga. Selagi hal yang wajar, kecuali kalau nggak hal yang wajar, silahkan ditegur. Kurang lebih seperti itu pesan dari Wardi ya. Jadi karena kami ini adalah sebenarnya korban-korban dari kekerasan dari orang tua saya, ibu saya, bapak saya khususnya ya, karena ibu saya tidak pernah begitu. Oke teman-teman, sepertinya cukup seperti itu dulu. Wow, ada genset yang berbunyi. Insya Allah ketemu lagi di vlog saya selanjutnya. Saya Mas Teh dan juga Wardi. mengucapkan terima kasih banyak. Sekali lagi kamu yang closing dong. Sekali lagi terima kasih buat subscribernya Big Tool Official Big Tool sosis corner tuh sosis kamu. Selalu ingatnya itu, soalnya usahaku di sini itu. Jadi Wardi ini punya usaha teman-teman. Jadi teman-teman yang di Rawajitu kalau lagi nonton ini gimana? Nah, sedikit lebih guys ya, aku bukan ngasih inspirasi buat kalian. Aku dulu pernah merantau ke Jakarta, jadi aku sudah sedikit maju. Jadi dulu aku sempat gagal, bukan gagal sih ya. Jadi inspirasi karena dulu pas aku sudah mau maju-majunya, orang tua aku timpa sakit dan aku harus pulang ke Rawajitu dan orang tua aku mau berobat. Kalau aku pulang ke Rawajitu dan akhirnya aku pulang ke Rawajitu dan aku pas banget aku pulang ke Rawajitu, orang tua aku alhamdulillah sembuh, dia Amin. mau berobat. Terus aku mau berangkat ke Jakarta, aku sudah tidak boleh dengan beliau. Dan akhirnya pas kebetulan aku ulang tahun, aku dikasih hadiah etalase. Nah, sama kakakku tercinta ini, sama Kak Tulus. Aku dikasih etalase, Kak Tulusku cuma ngomong, "Nang, awakmu saiki wis gede, awakmu iso mikir, aku kayak etalase saiki awakmu mikir, etalase iki bakal mbok apakno mikiro." Dan akhirnya guys, aku punya inspirasi sedikit lebih, aku buang paketanku buat nonton YouTube. Aku buat nonton YouTube, aku belajar, ternyata akhirnya aku buka usaha sosis. Namanya apa? Nah, buat usaha sosis terus aku berjalan, itu belum ada namanya guys. Oh dulu belum ada namanya. Dan aku terinspirasi. Bukannya aku nggak bisa lupain ya, karena itu juga kan hasil dari orang kakakku yang ngasih juga kakakku, jadi tak bikin Big Tool Sosis Corner karena aku nggak bisa, memang itu hasil permulaannya dari beliau gitu loh ceritanya itu. Jadi biar tahu sejarahnya Big Tool Sosis Corner itu seperti apa, ya kurang lebihnya seperti itu. Itu loh, itu inspirasiku dan akhirnya aku sekarang menetap di Rawajitu. Akhirnya nama usahanya adalah Big Tool Sosis Corner. Jadi teman-teman yang di Rawajitu, kalau nonton video ini, nonton vlognya Mas Teh di Big Tool Official, ya bolehlah mampir ke sana. Karena insya Allah kita pertama ya deh ya. Kita sosis corner pertama yang di Rawajitu, yang di Tulang Bawang ini. Jadi insya Allah rasa tidak bisa dibohongi lah ya. Rasa tetap yang terbaik gitu ya. Oke, Wardi yang closing deh, tutup pulang. Orang tadi mau closing sebenarnya malah pamer. Kan ngasih tahu biar subscribernya nggak penasaran sekalian. Kapan-kapan berarti kamu bikin liputan soal kamu jualan ya di sosis kamu. Siap. Ya udah closing. Oke, kurang lebihnya seperti itu ya guys ya. Mungkin sedikit lebih motivasinya dari kita semuanya, dari Kak Tulus dan aku Wardi undur diri, mungkin waktunya segitu aja. Kurang lebihnya kami minta maaf. Jangan lupa like dan subscribe. Kalau memang kalian suka semuanya, jangan lupa like dan share ke media sosial. Bantu kakakku biar maju. Kalau maju juga kan buat aku juga. Amin ya Allah. Oke, mungkin cuman itu. Saya akhiri. Salam buat orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa orang baik. Dadah. Thank you.